Oke, welcome to FPL begini. Ya, oke, kembali lagi gue Gede. Kali ini gue ingin ngebahas mengenai game week 29 nanti. Dan di video kali ini gue singkat aja ya, pengen ngebahas tim, lalu juga nanti ada sedikit berita dan juga pemilihan kapten. Jadi langsung aja ya. Seperti biasa nanti gue akan ada gambar, tapi ini gue screen record dulu ya karena nggak sempetnya edit. Oke, ini adalah tim gue. Kalian bisa lihat ini tim terparah yang pernah gue punya di musim ini. Cuman ada lagi sebelumnya sih, cuman ini parah juga gitu. Average 47, game week points 36, dimana gue minus 4, jadi gue 32 ya. Memang gue ada beberapa pemain yang masih akan main nanti malam ya. Ini gue record malam Jumat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini nih cuekin aja Bu Indian ya, paling juga 1 poin lagi gitu kan. Nah, cuman di sini perlu banyak catatan ya, gue di sini banyak banget salah ininya ya. Double Death Wolves ternyata salah satu yang gak main, dan satunya lagi cuma 1 poin karena di kandang kalah ya 2-0. Digne kemarin clean sheet sebenarnya, cuman gak ada dia karena dia COVID. Tapi kabarnya dia udah ikut latihan, jadi seharusnya di game week nanti di lawan Leeds nanti ini bisa main. Cuma percuma juga harapan gue memasang Digne di sini tuh karena di match pertamanya, karena match keduanya kan kapten gue Rafinha, berarti saling berhadapan nih. Ini mudah-mudahan skenarionya mungkin si Digne karena baru sembuh jadi main menit 65 aja, keluar clean sheet, dan Rafinha brace di menit 65 ke atas ya. Harapan tidak mungkin itu sebenarnya. Watkins lagi-lagi gol no bonus, dan pemain gue yang paling bagus ini TA aja, nyaris aja gue lebih ngutamain Bowen karena gue melihat Liverpool bisa kebobolan sama si West Ham, karena kita tahu West Ham itu cukup cukup bagus kalau ketika melawan tim besar, makanya di salah satu dijulukin Giant Killer kan ya. Nah tapi untung aja follower FPL begini banyak yang nyaranin naikin TA, akhirnya benar, 1 assist dan maksimal bonus. Nah ini adalah timnya Reza. Gue gak tega sebenarnya mau nge-reviewnya ya, karena hancur banget tim dia. Mana nih, Oke, tapi sebelum ngeliat timnya Reza nih, kayaknya masih loading lama banget PC gue ya. Oh ini nih, oke, bisa nih. Nah ini timnya Reza, dia mendapatkan 32 points dari 47, yang mana lebih rendah dari gue 32 juga, maksud dari 36. Tapi dia minus berapa tuh? 12. Hancur gak tuh? 20 points dari total 47 poin. Sama pemain dia yang bagus itu cuma TAA dan juga Edno Rizong, kaptennya Soide sama Jimenez ya. Mungkin karena dia ngeliat di game week sebelumnya nggak main, jadi seharusnya fresh kali gitu, jadi bisa menang. Cuman so far Jimenez kayak kurang nail it ya, udah 2 game week, 2 match terakhir dia nggak start. Jadi gue rasa ya karena nanti ada match sampai 30 dia main, kalau kalian mau jual sebenarnya ya udah pasrah aja lah sampai game week 30, utamain pemain yang mungkin kalian mau hindari biar nggak blank di game week 30, kecuali kalian di game week 30 free hit ya, jadi ganti Jimenez nggak masalah menurut gue ya. Dan pemain-pemainnya tuh kelihatan ada Mon, di kepancing Mon, dia banyak banget beli pemain, cuman gue nggak tahu siapa aja. Strikernya diferensial semua, salah ya udah, gue nggak ngerti nanti dia di game week selanjutnya gimana ya. Dan ini ada sedikit news ya yang udah gue likes biar cepet. Nah soal Reece James, gue lebih milih Rudiger kemarin karena gue meragukan Reece James bisa langsung fit in. Memang sebelum dia kemarin game week kemarin tuh dia udah main 2 kali ya, nggak ada masalah. Cuman terakhir main gue langsung nyesel banget, ternyata dia langsung cuan, udah gitu banyak kaptenin. Tapi sayangnya kemungkinan di match keduanya dia nggak main karena dia ada lumayan serius cedera, dan kemungkinan akan absen 4 match itu 2 diantaranya Premier League ya. Jadi kalau bisa dikatakan game week 31 nya tuh bisa balik seharusnya. Nah ini jadi untuk yang punya Reece James mungkin ya sedikit hold aja ya, kecuali kalian ya apalagi banyak yang double death gitu loh sama Rudiger ya. Menurut gue sih hold aja lagi juga sampai game week 30 kan, yang bagus-bagusnya juga pada blank nanti si TAA dan Cancelo misalkan. Jadi mending lo save aja. Dan di sini ada yang menarik nih ya, gue double death si Wolves, tapi ternyata di 4 match terakhir si Wolves ini adalah expected goal conceded tertinggi ketiga dengan 8,39. Itu lebih kalahnya cuman bukan kalah, jadi kayak lebih buruk ketiga, berarti yang paling buruk tuh antara di Norwich dan juga Leeds. Kita lihat kan kedua tim ini emang kayak tim to target banget kalau untuk soal defense-nya ya.
Jadi kalau ketika melawan kedua tim ini kita pasang striker itu kayak harapannya tinggi untuk nonggolin. Nah ternyata si Wolves join nih untuk 4 match terakhir, dan 2 diantaranya lawannya Arsenal nih. Wah, emang Arsenal efeknya langsung ke bawah psikis kayaknya ya. Dan ini ada beberapa points ya, kayak fresh injury for James tadi, Bowen update, Bowen kemungkinan nanti udah bisa mulai, cuman gue harap sih bisa main gitu ya, karena agak minor. Dan Vardy lagi-lagi gue padahal mau targetin pemain Leicester gitu, salah satunya Vardy di game 31, cuman out 3-4 weeks, udah season over lah untuk dia, gue gak bakal lihat lagi. King, gue bodo amat. Digne tadi balik ke training, dan Bamford will play. Nah ini agak angin segar ya untuk gua kapten Rafinha. Kita lihat kalau Rafinha dan Bamford, kalau ketika U2 ini udah start, ya goals tuh udah kayak list emang dasarnya kayak tim menyerang banget. Nah kita lihat striker andalan dia satu-satunya harusnya udah bisa main lagi. Semoga nggak kayak Vardy gitu. Nah itu adalah tim gua. Nah ini sebenarnya gua udah melakukan early transfer ya. Di musim ini pertama kali gue melakukan early transfer, hebat. Nah jadi ini lihatnya gue pick tim, gue udah mengambil Kane dan si Saka. Nah kedua pemain ini adalah alasan gue masukin Rudiger, karena ketika gue masukin Saka dan Kane itu sekarang duit gue sisa 0,0, karena Rudiger ini lebih murah 0,1 dari James, makanya itu salah satu pertimbangan gue masukin Rudiger selain lebih aman. Cuman ya ternyata agak nyesel juga, cuman nggak juga sih, nanti dia kemungkinan di match kedua bisa outscore si James ya, kalau at least clean sheet dan bonus. Ini adalah pemain yang gue masukin karena dia akan double di game week 29 dan tidak blank ya di game week 30 itu sih. Nah kalau dilihat planner gue di game week 30 nya kayak gini nih, akan pemain gue. Kapten gue belum nentuin, dan kemungkinan kapten kalau kayak gini ini Madison rencana ya. Jadi tadi sebenarnya ini tuh si siapa sih namanya, Buendia. Nah jadi pokoknya intinya begini, gue pengen minus 4 tapi bukan mengganti pemain yang blank ya, karena pemain yang blank gue bagus-bagus sebenarnya. THA, Rudiger, Salah, De Gea kemungkinan pengen gue ganti sih bro ya, tapi gue bakal menggantikan si Buendia nih, niatnya mau gue ganti sama Madison sih, cuman gue nggak tahu juga. Dan ini juga masih minus 0,5, jadi mau gak mau gue minus 4 nantinya, antara gue ingin menggantikan Watkins atau Bowen sebenarnya, cuman gue masih setengah matang untuk game 30 ya. Jadi itu planning gue, dan di game 29 gue udah matang ya. Nanti tim gue bakal kayak gini, bench gue kemungkinan ya kayak gini sih, Ed Nuri udah hopeless gue, bakal kayak gini lawan Newcastle. Dan gue nggak masalah pemain yang double cuma 1, 2, 3, 4, 5 gitu, nggak masalah. Dan kemudian kapten gue antara Salah makin. Ngomongin soal kapten, ini gue ada beberapa list yang cukup menarik ya. Oke, ngomongin soal pemilihan kapten, mungkin kalian bisa lihat di data ini ya. Data ini juga bisa untuk kalian mungkin sedang target pemain mana yang kalian ingin beli di game week 29. Data ini sendiri gue kurasi dari FPL Black Box, salah satu konten creator terfavorit gue karena memang kontennya bagus-bagus meskipun durasinya panjang. Data-data yang ditampilin itu berdasarkan juga dari FF Scout ya, member area ya. Gue nggak ada itu, jadi gue lihat dari mereka aja. Dan ini adalah beberapa nama yang mungkin bisa kalian jadikan tadi pembelian ya. Dan nama Kane atau Salah mungkin bisa jadi top 2 captaincy picks menurut gue ya. Karena jelas banget mereka berdua double, dan mereka berdua adalah salah satu yang on form, meskipun Salah udah agak udah ke outscore nih sama teman sebangkunya si Mane, dan juga beberapa aset lainnya, bahkan si Mahrez dan juga Ivan Toney yang kemarin si hat-trick. Dan makanya di sini kalau kita lihat 6 pertandingan terakhir, Kane, Mane, Mahrez dan Toney itu adalah yang mengunggulinya ya, dengan 5 gol. Dengan nanti ada games nanti malam, kemungkinan ada pergeseran lagi ya dari siapa tuh yang lagi double, dia ada di sini juga deh, dari ini sih Havertz, kalau mungkin nanti dia bakal hat-trick jadi 5 gol juga. Makanya di sini menurut gue sendiri pribadi antara Kane sama Salah juga gitu, dan bahkan gue juga nggak menutup kemungkinan ke Saka gitu kan, karena Saka akan bermain home dua-duanya, meskipun yang kedua lawan Liverpool, jadi target gue tuh bisa cuan si Saka di Leicester. Dan untuk urusan assist di sini Lacazette cukup menarik perhatian banget ya, karena dia sebagai striker lubangnya cukup perfect menurut gue ya. Arsenal bermain sangat atraktif berkat dia adalah seorang striker yang bermain untuk tim gitu, nggak melulu untuk
bertujuan mencetak gol menurut gue yang agak downgrade sedikit. Cuman menurut gue Lacazette jadi salah satu hot item banget di game 29 nanti, karena seperti yang gue bilang tadi, double dan juga no blank gitu ya. Selanjutnya untuk urusan assist terbanyak ada Kulusevski. Nah ini banyak banget bakal milih juga ya, karena murah dan dia untuk secara head to head dengan Son ya. Kalau kita lihat di sini Son sama Kulusevski, ini orang banyak memilih antara mereka berdua, atau Son atau Kulusevski. Jelas Kulusevski lebih murah. Apakah bisa menjadi alternatifnya? Mungkin aja. Kita lihat menit bermainnya 35 shoot per menitnya, menit per shotnya itu lebih singkat sih Kulusevski, cuma 35,3 ya sekali shot gitu lah intinya. Tapi kalau untuk SGI Son tentu lebih ini ya, lebih threatening lah gitu, ada XE-nya, ada SG-nya, makanya dia lebih ini. Tapi overall untuk harga segitu dan bermain tim di Spurs yang sangat favorable banget, fixture-nya menurut gue juga pilihan bagus ya. Dan kalau untuk tadi gue bilang menit per shotnya, tentu Salah yang paling tinggi di sini, goal getter utama si Liverpool dan juga menjadi end passing dari teman-temannya, dan dia juga lebih bermotivasi musim ini ya, bakal lebih ngotot lagi karena incaran sebagai top scorer dan juga sebagai peringkat pertama di Liverpool, di puncak klasemen untuk membawakan Liverpool juara lagi. Menurut gue ya dengan motivasi dan formnya di sekarang seharusnya Salah akan menjadi pemain sangat penting banget sampai game week akhir gitu kan. Lalu di runner up-nya ada Mahrez, meskipun Mahrez jadwal bermainnya kadang suka abu-abu, cuman kalau di bermain, menit bermainnya itu menghasilkan return yang cukup tinggi gitu kan. Jadi apa ya bahasanya, meskipun dia bermain kecil pun, singkat pun, dia ada lah kemungkinan dia bisa minimal assist atau gol, dan itu rasionya cukup tinggi. Dan Lacazette kedua, jadi tadi gue bilang meskipun dia rada kayak playmaker, tapi dia nggak menghilangkan tugas dia sebagai striker, karena shot per menitnya juga bagus, 21,3, hanya kalah tipis dari Mahrez. Jadi ini kalian nanti bisa mungkin mau screenshot dan kalian untuk jadi pertimbangan ya. Dan untuk SGI non penaltinya ya, untuk yang paling bagus di sini Mane ya. Tadi gue bilang dalam 6 game terakhir, apalagi pasca AFCON, Mane ini cukup stand out. Dan mungkin kalian yang udah mulai mau triple Liverpool nih, ada yang suggest yang menurutku bagus, yaitu Salah, Mane sama TA gitu. Cuman gue nggak tahu sih saat tim lo nanti bakal kayak gimana. Cuman menurut gue Mane bisa menjadi diferensial ultimate ya, ultimate diferensial banget untuk kalian. Harganya soalnya gak semua orang bisa afford tanpa wildcard gitu kan. Jadi menurut gue kalian yang mau masukin Mane sah-sah aja gitu. Cuman lebih amannya nanti ya setelah game 30 kalau untuk membeli bagus juga. Oke, jadi ada attacker option menurut gue bagus-bagus banget pemain-pemainnya. Cuman balik lagi ke preferensi kalian ya. Sekarang balik lagi ke tim gue nanti untuk game week selanjutnya. Untuk game week tadi gue udah bilang ya, tim gue udah bisa dibilang udah 90% udah settle karena gue udah melakukan early transfer ya. Begitu Spurs sudah menang, gue langsung transfer Kane. Begitu Saka udah menang, gue langsung transfer Arsenal menang. Jadi ini adalah kemungkinan tim gue untuk game week 29. Bahkan gue udah planning sampai game week 30, cuman masih setengah mateng antara gue rolling transfer atau gue gunain minus 4 untuk mengganti Buendia. Karena untuk mengganti Buendia gue nggak tahu pilihannya siapa aja. Gue harus mengganti yang lebih tinggi dari dia, jadi gue akan mengorbankan sektor lain, mungkin antara Watkins atau mungkin Aït-Nouri gue jadi back dummy gitu ya. Oke, jadi sekian aja itu dari video FPL begini, semoga bisa cukup relate ya dan nggak terlalu panjang juga. Oke, kayaknya cukup lumayan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya, salam beginners.